Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Namurti Ibu semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan KD dan tujuan dalam teks deskripsi. Nah, Ibu mengambil KD 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang dibaca dan didengar. Tujuannya, teks deskripsi memiliki tujuan sangat jelas, yaitu agar orang yang membaca suatu teks deskripsi seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut dengan cara merinci objek dan menggambarkan sekonkret mungkin. Nah, coba kalian amati dulu teks di samping ini. Sudah selesai mengamati? Baik, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan ya. Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit kepada murid-murid untuk memikirkan jawabannya. Nanti setelah selesai kita akan membahas bersama-sama. Nah, waktu 5 menitnya sudah habis. Kita akan membahas pertanyaan yang telah Ibu berikan tadi. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Tujuan penulis adalah menggambarkan Pantai Seinggi sehingga pembaca seolah-olah berada dan merasakan keindahan Pantai Seinggi. Setelah itu, para pembaca akan berkunjung ke Pantai Seinggi. Yang kedua, bagaimana penulis menggambarkan keindahan Pantai Seinggi? Berilah alasan untuk mendukung jawabanmu. Jawabannya, penulis menggambarkan keindahan Pantai Seinggi dengan menggambarkan secara konkret dan isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera. Penggambaran secara konkret seperti garis pantai Seinggi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Nah, kita masuk ke pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, dalam teks deskripsi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Yang keempat, menerapkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Nah, sekarang kita masuk ke jenis teks deskripsi. Di kelas ini ada yang tahu jenis teks deskripsi ada berapa? Ya, betul sekali. Jenis teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Contohnya seperti ini. Bakso Pak Saleh adalah bakso yang paling enak di kota ini. Baksonya yang terbuat dari daging sapi sangat empuk dan lezat di lidah. Biasanya, bakso berbentuk bulat. Namun, bakso Pak Saleh berbentuk segitiga. Tak hanya baksonya saja yang enak, mie-nya pun kenyal dan nikmat karena terbuat dari tepung pilihan. Kuah bakso Pak Saleh yang terbuat dari bumbu-bumbu warisan keluarga yang sangat dirahasiakan. Itulah mengapa bakso ini cukup banyak penggemarnya. Itu salah satu contoh dari teks deskripsi subjektif. Nah, yang kedua, teks deskripsi spatial. Dalam teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain-lain. Contoh, sungai daerah adalah sungai yang sangat bersih dan alami. Lebar sungainya hanya 5 meter, membuatnya aman sebagai tempat berenang. Airnya pun bersih dan segar, hampir tidak ada sampah satupun yang mengapung. Di sepanjang pinggiran sungai terdapat batu-batuan yang cukup besar, sehingga bagian kanan sungai merupakan hutan. Itulah mengapa sungai ini sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata. Nah, ini teks deskripsi yang terakhir, yaitu teks deskripsi objektif. Dalam teks deskripsi ini menjelaskan mengenai objek yang digambarkan apa adanya.
berdasarkan keadaan objektif yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Contohnya, sepak bola adalah permain tim. Olahraga ini membutuhkan 11 orang pemain yang terdiri dari 1 penjaga gawang, 4 pemain belakang, dan sisanya pemain tengah dan penyerang. Olahraga ini membutuhkan sebuah bola dan gawang sebagai alat pelengkap permainan. Sebelum Ibu tutup pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Demikianlah video pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk murid-murid Ibu semua ya. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.